Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi yang berjudul tentang norma perhitungan dan cara menghitung pajak dengan norma perhitungan pada mata kuliah perpajakan dan dosen pengampu yaitu Bapak Wirni Eka Putra SE MSI. Sebelum mulai presentasinya, perkenalkan, saya Indah Yuangelia dengan NIM C1B019044. Baiklah, materi pertama yaitu cara menghitung pajak. Cara menghitung penghasilan kena pajak wajib pajak orang pribadi adalah dengan mengurangkan dari penghasilan yang diterima dengan PTKP sebelum mengalihkan dengan tarif progresif PPh. Adapun tarif penghasilan kena pajak sebagai dasar cara menghitung PKP. Perlu diketahui bahwa tarif pajak penghasilan dibedakan menjadi dua jenis. Perbedaan ini ditentukan atas dasar kepada siapa pajak penghasilan dikenakan. Yang pertama ada tarif PPh untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Dan yang kedua, tarif PPh untuk wajib pajak badan dalam negeri dan BUT. Baiklah, selanjutnya ada contoh soal pajak penghasilan orang pribadi. Contohnya, menghitung PKP atau cara menghitung pajak penghasilan pribadi karyawan. Pak Kelik adalah seorang pekerja swasta dengan penghasilan sebesar 280 juta dalam 1 tahun. Saat ini, Pak Kelik berstatus belum kawin dan tidak memiliki tanggungan. Pertanyaannya, berapakah penghasilan kena pajak yang ditanggung oleh Pak Kelik? Nah, jawabannya adalah perhitungan PPh pribadi pasal 21 atas gaji Pak Kelik yang dipotong perusahaan sesuai tarif PPh pribadi terbaru dalam Undang-Undang HPP. Nah, baiklah, pertama diketahui penghasilan 1 tahun adalah sebesar 280 juta rupiah. Dan penghasilan TKP adalah sebesar 54 juta rupiah. Rumus penghasilan kena pajak adalah penghasilan 1 tahun dikurang PTKP. Artinya 280 juta rupiah dikurang dengan 54 juta rupiah. Dan hasilnya dapat 226 juta rupiah. Untuk mencari PPh terutang adalah dengan cara 5% dikali 60 juta rupiah sama dengan 3 juta rupiah. 15% dikali 166 juta rupiah sama dengan 24.900. Jadi jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh Pak Kelik atau yang dipotong perusahaan pemberi kerja adalah 3 juta ditambah dengan 24.900, hasilnya ketemu 27.900.000 dalam 1 tahun. Baiklah, materi selanjutnya yaitu tentang pengertian norma perhitungan. Apa itu norma perhitungan? Norma perhitungan adalah norma yang dapat digunakan oleh wajib pajak dalam perhitungan penghasilan neto dalam 1 tahun pajak sebagai dasar perhitungan PPh pasal 25 atau 29 terutang. Norma perhitungan ini bertujuan untuk menyederhanakan penghitungan untuk mencari penghasilan neto. Setelah mendapat besaran penghasilan neto, maka wajib pajak dapat menghitung besaran PPh terutang untuk kebutuhan pembayaran dan pelaporan pajaknya. Selanjutnya, pengertian norma perhitungan khusus. Norma perhitungan khusus adalah presentasi tertentu dari peredaran atau penghasilan bruto untuk menghitung penghasilan neto dari wajib pajak tertentu yang tidak dapat dihitung berdasarkan ketentuan umum penghitungan penghasilan kena pajak. Norma penghitungan khusus wajib pajak tertentu ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan. Baiklah, kesimpulan dari materi yang telah saya sampaikan adalah norma perhitungan adalah pedoman untuk menentukan besarnya penghasilan itu yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak dan disempurnakan secara terus-menerus. Penggunaan norma perhitungan tersebut pada dasarnya dilakukan dalam hal-hal berikut. Yang pertama, tidak terdapat dasar perhitungan yang lebih baik, yaitu pembukuan yang lengkap, atau yang kedua, pembukuan atau catatan peredaran bruto wajib pajak ternyata diselenggarakan secara tidak benar. Norma perhitungan disusun sedemikian rupa berdasarkan hasil penelitian atau data lain dan dengan memperhatikan kewajaran. Norma penghitungan akan sangat membantu wajib pajak yang belum mampu menyelenggarakan pembukuan untuk menghitung penghasilan netonya. Baiklah, sekian presentasi saya pada kali ini. Semoga pemaparan yang telah disampaikan dapat berguna dan bermanfaat untuk kita semuanya. Saya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.